Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan akhlak dalam Al-Quran. Pendidikan akhlak merupakan fondasi utama dalam pembentukan pribadi yang beradab dan beriman. Pendidikan akhlak bertujuan untuk membina dan mengembangkan perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui pendidikan akhlak, seseorang diharapkan memiliki sikap lemah lembut, pemaaf, bertanggung jawab, gemar bermusyawarah, serta senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut dijelaskan dalam Al-Quran sebagai pedoman bagi umat Islam dalam membentuk akhlak yang mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159 sampai 160 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَاذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Ayat ini turun berkenaan dengan perang Uhud, ketika Rasulullah SAW tetap bersikap lemah lembut dan memaafkan para sahabat yang melakukan kesalahan hingga menyebabkan kekalahan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kelembutan Rasulullah merupakan rahmat darinya. Jika Rasulullah bersikap keras dan berhati kasar, niscaya para sahabat akan menjauh darinya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Rasulullah untuk memaafkan mereka, memohonkan ampun bagi mereka, serta bermusyawarah dalam berbagai urusan. Setelah keputusan diambil, beliau diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan ayat Quran Surah Al-Imran ayat 159 yaitu sikap lemah lembut merupakan akhlak yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Pentingnya memaafkan kesalahan orang lain, anjuran untuk memohonkan ampunan bagi sesama, musyawarah menjadi cara yang baik dalam mengambil keputusan, dan setelah berusaha dan bermusyawarah, seseorang harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun analisis Tarbawi Quran Surah Al-Imran ayat 159 yang pertama, kelemah lembutan atau komunikasi yang efektif. Pendidik harus memiliki hati yang lembut karena kelembutan dapat menarik simpati dan membuat peserta didik lebih mudah menerima pembelajaran. Yang kedua, sikap pemaaf atau pengendalian emosi.
Kesalahan peserta didik merupakan bagian dari proses belajar, sehingga pendidik harus mampu memaafkan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, empati dan keteladanan atau bimbingan holistik. Pendidik tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing serta mendoakan peserta didiknya sebagai bentuk kasih sayang yang tulus dan menjadi suri teladan yang baik. Yang keempat, musyawarah atau pendidikan partisipatif. Menghargai pendapat peserta didik dapat membangun rasa percaya diri, tanggung jawab, dan kerjasama. Dan yang kelima yaitu tawakal dan keyakinan atau orientasi hasil. Setelah melakukan ikhtiar dan musyawarah, hasil akhirnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan dan optimisme. Quran Surah Al-Imran ayat 160. Ayat ini menjadi peneguh iman yang mengiringi perintah bertawakal pada ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa jika Allah memberikan pertolongan, tidak ada satupun makhluk yang mampu mengalahkan umat Islam. Sebaliknya, jika Allah tidak memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang mampu menolong selainnya. Oleh karena itu, orang-orang beriman diperintahkan untuk menyandarkan harapan dan kepercayaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kandungan dalam ayat ini yaitu yang pertama, pertolongan dan kemenangan mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak ada penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang-orang mukmin harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, keimanan yang kuat akan melahirkan keyakinan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun analisis tarbawi yang dapat kita ambil dalam ayat ini yaitu yang pertama, tawakal sebagai kunci keberhasilan. Setelah melakukan usaha secara maksimal, hasil akhirnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menanamkan nilai tauhid. Keberhasilan dalam pendidikan maupun kehidupan pada hakikatnya berasal dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, membangun mental yang kuat. Tawakal menjadikan seseorang tidak mudah putus asa ketika gagal dan tidak sombong ketika berhasil. Kemudian yang keempat, menumbuhkan optimisme. Keyakinan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong peserta didik untuk terus berusaha dan memiliki sikap positif dalam menghadapi tantangan. Sebagai penutup, Quran Surah Al-Imran ayat 159 sampai 160 mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan akhlak tidak hanya berkaitan dengan hubungan sesama manusia, tetapi juga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap lemah lembut, pemaaf, musyawarah, dan tawakal merupakan nilai-nilai akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui nilai-nilai tersebut, seseorang dapat menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bijaksana dalam mengambil keputusan, serta memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim dan calon pendidik, kita hendaknya meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam kedua ayat ini agar tercipta kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.